Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kita terkait dengan sistem hukum syariat di dalam Islam yang kemarin kita sudah masuk pada kajian yang berkaitan dengan fikih zakat. Jadi prinsip atau dasar dari syariat zakat itu adalah bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Jadi ada ikhtiar, kita ada usaha, Allah nyambut gawe, ada kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, lalu Allah yang pada akhirnya memberikan sesuai dengan yang dikersakno Gusti Allah. Namanya fadl. Jadi fadl minallah itu artinya bahwa pada akhirnya semua yang kita lakukan finalnya yang memberikan keputusan tentang apakah kita diberi apa tidak, diberinya itu berapa, kapan diberinya, itu Gusti Allah yang menentukan. Yang kedua, karena rezeki itu tidak sama ya. Allah memberikan rezeki itu karena fadl tadi itu tidak sama. Allah memberikan sesuai dengan pertimbangan kepantasan tentunya, yang paling pantas, yang paling bijak. Karena Allah yang paling tahu tentang masing-masing orang itu diberikan jatah berapa. Sehingga dalam kehidupan ini fakta yang terjadi, ada orang yang gampang dapat rezeki, ada orang yang diberikan sulit, dapatkan susah untuk mendapatkan rezeki. Dapat duit, dapat kekayaan itu angel. Jadi adanya orang yang angel, yang sulit, yang miskin, yang fakir, ada orang yang sedengan, yang dapat kemudahan, ada yang diberi kemudahan yang paling ya. Ini namanya fakta kehidupan yang tumpuannya tadi itu, karena rezeki itu fadl. Rezeki itu yang mengukur adalah Gusti Allah, dan ukuran itu akan menjadi bagian dari sistem kehidupan ini. Maksudnya biye, maksudnya ya memang harus ada orang yang dalam kondisi oleh Allah diciptakan dalam kondisi yang sangat tidak mampu, yang kurang, itu kuduono. Karena dengan itu akan terjadi kehidupan ini secara bijak, secara sistem kehidupan yang akan berjalan. Yang mana saya katakan kalau orang itu semuanya mampu, ya tentu dia tidak butuh kerja. Kalau kabeh nyambut gawe ini 3 podo kabeh enak, ya tentu kalau single nyambut gawe. Kalau tidak ada yang mengerjakan, ya tidak ada sistem lagi, ya mati kabeh juga. Siapa yang mau bikin rumah, siapa yang mau kerja di sawah, siapa yang mau kerja bikin jalan, kalau semuanya sudah merasa cukup kan tidak ada yang bisa. Ya. Nah, tetapi yang diajarkan di dalam Islam, syariatnya adalah karena rezeki itu gak bodoh, supaya kabeh itu hidup, menjaga kehidupanmu, kamu saya syariatkan zakat. Zakat adalah menjaga kehidupan dalam batas yang ditentukan oleh Gusti Allah, dalam batas minimalnya. Ya, orang boleh kurang, orang boleh kekurangan, boleh kesulitan dalam mencari, tapi jangan sampai untuk tidak hidup, gitu ya. Jangan sampai dia tidak bisa mempertahankan kehidupan. Nah, salah satu sistem atau syariat itu adalah dengan kewajiban zakat. Ada zakat, batas minimalnya, lalu ada sedekah, ada infak, infak.
Jadi umpamanya kalau ini menjadi sebuah kesadaran, lalu kemudian semua orang itu mau melakukan itu, ya tentu yang miskin sekalipun, yang kangelan nyambut gawe ini, yang tidak gampang mendapatkan rezekinya, dia tetap bisa bertahan hidup. Karena kita perlu orang, semuanya harus hidup untuk bisa menjalankan, membantu terhadap kehidupan yang harus kita jalankan. Itu maksudnya begitu. Sehingga urip dewi itu raiso. Hidup sendiri, meskipun dia awalnya punya segalanya, ya akhirnya tidak akan ada gunanya juga gitu. Punya duit banyak, punya ini banyak, punya makanan banyak, ya paling kan yang dimakan untuk hidup dia. Akhirnya kalau nggak berbagi, yang lain ketika lalu kemudian kesulitan, ketika dia sampai kemudian kaono, sampai dia meninggal karena kesulitan, ya sing liyane ya podo. Nanti akhirnya akan menjadi kesulitan. Sehingga kesadaran atas kebersamaan itu tetap ada. Dengan keyakinan tadi ya, bahwa perbedaan secara ekonomi, perbedaan secara kehidupan dalam hidup ini adalah fakta kehidupan yang memang Gusti Allah itu nggawe kayak ngono. Nah, di tengah fakta itu harus ada kesadaran untuk saling menopang, ya, saling menopang, saling menjaga agar supaya tetap berjalan kehidupan. Salah satu sistem itu syariat. Lagi mana tak takon kan tadi. Wabi tiga gampang kabeh, sugih kabeh. Akhirnya kan tidak ada yang kaya. Iya, sugih kabeh yo. Berarti yo gak sugih kabeh. Orang dikatakan sugih itu karena orang sing gak sugih. Ya, ada yang miskin. Paham ya? Orang dikatakan miskin karena ada yang kaya. Pinter kabeh ya tidak mungkin. Paham ya? Jadi perbedaan itu sesungguhnya memang begitu cara Allah menjaga kehidupan ini gitu loh ya. Tapi harus saling menghormati gitu loh ya. Sing pinter menghormati kudu gelem mulang sing gak iso. Manfaatnya dia di mana itu ada gitu loh ya. Ada berbagi tugas tadi, berbagi peran, berbagi. Nah, kalau kesadaran itu muncul maka gak teman-teman. Tapi sekali lagi menungso karena punya potensi untuk serakah, punya potensi untuk orang ngereken wong gitu ya, tidak punya peduli, itu akibatnya lalu yang menjadi trouble dalam kehidupan itu, yang menjadi masalah di dalam kehidupan. Maka sekali lagi zakat itu adalah yuzakkihim wa tutahhiruhum. Zakat itu ya bisa membersihkan dan menyucikan. Khudh min amwalihim shadaqatan ay zakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimatnya cuma dua poin itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan. Itu hampir sama. Aspek pribadi, aspek sosialnya akan menjadi clear. Bersih itu jadi clear. Jadi clear. Terus Nabi diperintahkan, wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, doakan mereka yang sudah mau berzakat. Ya, salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, itu lalu kemudian harus saling memperkuat, saling mendoakan untuk menguatkan di dalam kehidupan ini. Oke ya, jadi satu, bahwa kekayaan harta itu sifatnya adalah fadl. Fadl itu artinya prerogatif Gusti Allah. Ora podo. Karena ora podo maka harus ada kesadaran apa tadi? Untuk memperkuat kehidupan dengan kewajiban-kewajiban yang minimal tadi, termasuk dengan anjuran-anjuran, ada sedekah, ada infak, ada ini, agar supaya terjaga kehidupan ini dengan baik. Oke. Sekarang secara fikih normatifnya apa saja yang wajib dizakati? Ya. Semua ulama sepakat zakat atas harta itu wajib menjadi rukun dalam Islam. Tetapi ketika berbicara opo sing wajib dizakati, ini terjadi perbedaan. Paham ya? Tapi kata kuncinya itu sama. Ya. Yang wajib dizakati itu adalah semua kekayaan harta benda yang punya potensi bertambah. Nilainya bertambah. Dua ini potensi untuk munda. Makanya zakat itu akar katanya juga punya makna munda-munda. Zakat itu artinya an-nama, naik.
Jadi sehingga sesuatu yang sifatnya tidak punya nilai berkembang, orang munda gitu ya, dia tidak wajib dizakati. Rumah, meskipun wapi, ya meskipun dia mahal kita bikinnya, rumah itu potensinya dia tidak berkembang. Paham ya? Maka dia tidak wajib dizakati. Rumah, paham ya? Rumah yang ditempati. Kecuali kalau rumah itu untuk dagang, karena dagangnya. Paham ya? Karena apa? Dagang. Tapi punya mobil yang kita pakai sendiri, yang tidak untuk berdagang, tidak wajib zakat. Mobil itu akan menjadi wajib zakat kalau kita dagang, karena dagangnya. Dagang apa wae pokoknya ya. Maka tijarah, urudut tijarah, itu nanti yang wajib untuk dizakati. Ya. Jadi prinsip dasarnya itu karena ada an-nama, ada an-numu, ada nilai perkembangan yang terkait dengan harta. Jadi ketika harta yang kita miliki punya nilai berkembang, maka dia wajib dizakati. Itu dalam batas ukuran yang namanya nisab. Namanya apa? Nisab itu. Emas yang kita pakai yang tidak untuk kita gunakan sebagai investasi, orang disimpan, orang apa, ya meskipun dia mulai berkembang, tapi potensi digawe orang wajib zakat. Al-khuliyu, al-dhahab, ya, yang untuk perhiasan itu tidak wajib untuk zakat. Nah, makanya nanti ada jenis harta dalam fikih itu yang wajib dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Tapi kata kuncinya tadi, an-nama, yang dia punya nilai untuk berkembang tadi. Nah, beberapa harta wajib dizakati dalam konsep fikih Syafi'i itu sangat terbatas yang wajib dizakati. Penghasilan, ya, masuk itu ya, dalam fikih Syafi'i itu sangat terbatas. Sehingga orang pakai akeh harta yang wajib dizakati. Az-zuru, wah, itu hanya samratun nakhli wal karmi. Kalau sekarang sudah diperkuat, tanaman atau pertanian yang wajib dizakati itu dalam konsep fikih yang lama ya samratun nakhli wal karmi, anggur dan korma. Karena komoditas Timur Tengah saat fikih ini di daerah Irak dan Mesir, saat ketika fikih Imam Syafi'i itu menyusun pemahaman itu ya komoditasnya hanya itu. Lalu oleh ulama diambil satu pemahaman sing apa istilahnya? Wajib dizakati itu adalah harta yang ada pertanian, kalau dalam fikih Syafi'i itu pertanian yang qut wal iddikhar. Apa? Qut wal iddikhar. Apa? Qut wal iddikhar. Qut itu makanan pokok. Wal iddikhar itu artinya tahan lama, bisa disimpan. Jadi kriteria jenis tanaman pertanian sing wajib dizakati itu adalah jenis pertanian yang sing ditandur kui al-qut. Qut itu makanan pokok. Makanan pokok itu ya makanan yang harus kita sediakan. Kalau enggak itu enggak perlu dikatakan makan. Iddikhar artinya bisa disimpan. Kriterianya itu. Kalau padi itu apa? Makanan pokok kan, jagung makanan pokok. Bisa disimpan enggak? Bisa. Nah, dia wajib dizakati. Terus tebu, makanan pokok enggak? Kan. Tebu itu bukan qut, ya. Ini kalau kita enggak makan tebu itu enggak mati. Kalau enggak makan beras bisa mati ya. Al-qut wal iddikhar. Sehingga tebu bagi mazhab Syafi'i itu tidak wajib dizakati. Ya. Agrobis apa itu? Tanaman yang berupa tanaman sayuran ya. Tanaman sayuran. Wajib dizakati tidak? Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i apa? Bukan makanan pokok. Tidak termasuk kategori apa? Al-qut wal iddikhar. Apa namanya? Al-qut wal iddikhar. Al-khoro, iddikhar, muddakhar. Ya. Dikhar itu bisa disimpan secara alami ya. Kalau disimpannya harus menggunakan alat itu ya lain lagi gitu ya. Kalau iddikhar. Lombok meskipun kita punya hektaran, tidak wajib zakat. Tebu punya hektaran, tidak wajib zakat. Dalam fikih Syafi'i.
Makanya fikih Syafi'i dalam hal jenis serta yang wajib dizakati itu sangat minim sekali jadinya sing wajib dizakati. Nah, kalau selain Imam Syafi'i itu rumusnya cuma satu ya, semua penghasilanmu apa wae maka sabetum mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja yang kamu peroleh dari tanaman dari bumi ya wajib dizakati. Apa itu kok pekerjaanmu, namanya zakat profesi pekerjaan, ya wajib dizakati. Sehingga dalam mazhab selain Syafi'i itu banyak jenis serta yang wajib dizakati. Dalam mazhab Abu Hanifah terutama itu banyak. Tapi kalau Syafi'i untuk tanaman syaratnya al-qud wal intikhor, masih tanaman itu ditandur dengan tanduran yang disengaja. Tidak tandur liar ya, dia tidak tumbuh liar. Ya, sesuatu yang ditanam ya, yazra'uhu al-adamiyun, istilahnya begitu dalam fikih. Ma yazra'uhu al-adamiyun, sesuatu yang ditanam oleh manusia. Tapi kalau tanaman itu liar tumbuh dewe, kayak di tempat-tempat yang daerah yang masih luas banget tanahnya, sing tukul karepe dewe, itu tidak wajib dizakati. Meskipun itu qud wal iddikhar. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau mau nggak zakat, kalau mazhab Syafi'i itu nggak wajib zakat banyak. Juragan tebu wajib zakat enggak? Ya. Juragan Lombok, ayo sih juragan Lombok. Juragan pedes, ya. Tapi kalau juragan pempes, ya. Wajib zakat enggak? Wajib, karena apa? Tijaro nanti itu kalau itu. Karena apa? Dagang kan kamu ya. Dagang itu jualan, ada barang kita beli lalu kita tol. Ya, karena apa? Tijaro. Karena apa? Tijaro. Nah, Lombok tadi ya wajib zakat kalau karena apa? Tijaro. Kalau kamu sebagai juragan Lombok, juragan pedes ya. Ya, karena perdagangan. Juragan tebu wajib zakat. Nah, ukurannya juragan itu yang juga kriterianya juragan itu piye gitu loh ya. Ukuran dagang itu piye, ponandur terus didol. Ya kan tidak mungkin tebu sak mono kae dicokot dhewe kan tidak mungkin. Si caranya. Nah, apakah terus dianukan itu ya masuk dagang apa enggak? Ya fikih itu memang potensinya di situ terjadi perbedaan. Profesi. Terus jenis binatang ternak itu yang wajib dizakati itu juga enggak semua gitu, enggak semua. Sapi, kambing, unta itu wajib dizakati. Pitik orang. Juragan ayam, sayyidul ayam. Ya, kalau hanya ditandur dewe apa sih, dirawat dewe orang untuk makan dewe tidak wajib zakat. Tapi kalau memang punya perusahaan atau industri peternakan ya kalau industri sudah dagang wajib zakat ya, wajib dizakati. Tapi begini kan, kalau dalam konsep fikih itu, nah iso kan melakukan kebaikan itu jangan ketika ada perbedaan pendapat, ambil pendapat yang kamu merasa bisa memenuhi dari semua pendapat yang berbeda tadi. Nah, maka unsurnya kan keyakinan, iman, bahwa aku nek rekep zakat iki ya di Jogo karo Gusti Allah dapat ganjaran ini. Paham ya? Ya, golek pendapat sing itu. Bukan itu ya. Yang menurut saya untuk saat ini sangat cocok ya dalam hal terkait karo zakat itu. Silakan ada yang tanya. Ya Allah. Oke, ayo. Setiap panen? Enggak, setiap panen. Jadi ada zakat itu tidak menggunakan khaul dalam hitungan 1 tahun. Yang 1 tahun itu dagang, tijaroh, hitung ya. Terus kemudian perhiasan itu 1 tahun ya. Lalu jenis binatang ternak itu yang wajib zakat itu setahun. Tapi kalau kita menemukan tambang emas dapat
itu wajib ketika dapat itu. Lalu panen itu ya ketika panen, tidak diakumulasi 1 tahun Anda panen berapa kali, terus jadi 1 nisab enggak. Jadi di situ lalu menjadi sempit lagi kan. Kalau enggak muni 1 nisab sekali panen enggak wajib zakat. Orang kok dikumpul nunggu setahun itu enggak. Jadi haul yang dimaksud itu untuk komoditas tertentu, sementara untuk panen itu adalah yauma hasadi, ketika panen. Ya, panen langsung dikeluarkan, panen langsung dikeluarkan. Ya. Ya. Makanya profesi itu juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan tidak. Madzhab itu kalau Syafi'i tidak wajib. Ya. Profesi ya, profesi itu. Kalau Abu Hanifah itu wajib diakumulasi dalam 1 tahun, tapi kalau dicicil dalam setiap bulan juga boleh. Ya. Dalam jangka 1 tahun. Terus dari yang mana gitu sisanya, itu juga berbeda. Apakah dari gaji bersih, setelah dikalongi biaya transportasi, biaya makan, atau apa yang wajib dizakati, nah itu entek malah. Ya. Orang wajib zakat mana? Ya. Tambah minus ya. Jadi memang itu fikih, terjadi perbedaan. Makanya zakat itu kalau bicara fikihnya ya kita hampir nggak perlu zakat gitu ya. Tapi kalau berbicara nilai hakikat substansinya gitu ya, maka kita orang mikir ya ikut tadi ya. Tapi memang hukum kan harus tegas gitu ya, hukum harus jelas supaya orang tidak berada dalam kesalahan ya, masa salah, dosa dan sebagainya. Tapi makanya kalau hanya bicara pada tingkat fikih saja ya kita akan tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk melakukan hal yang terbaik tadi. Di setiap panen ya, kalau pertanian itu setiap panen. Nah itu kalau dilogikakan panen tanduran itu lebih banyak sendiri zakatnya. Antara 5% sampai 10%. Sementara untuk dagang 2,5%. Untuk kita menemukan tambang emas 2,5% gitu ya. Pertanian itu AKDW 5%. Dengan nisab yang kecil juga gitu. Tidak sampai 1,5 ton sudah wajib zakat. Zakatnya 5%. Kalau sekarang 5% lah, karena semuanya pakai biaya kan. Nek biyen kan tidak pakai biaya. Tidak pakai pengairan, tidak pakai pupuk, tidak pakai ini macam-macam. Sekarang kan semuanya sudah harus biaya. 5%. Tapi kalau dagangan 2,5%. Gitu. Tapi saya lagi jenengi barokah ya. Jadi meskipun ketok akeh gitu, tapi kalau dengan keyakinan tinggi barokah itu ya iso wae gitu ya. Ya bahkan bisa berkembang gitu. Kalau orang dulu ya bapak itu Mbah Kung itu kalau yang saya tahu gitu kecil saya itu punya lumbung, ngumbian rata-rata di lumbung kalau punya sawah itu. Nah itu sudah ditaker ya, sudah disiapkan ini untuk zakatnya, ini yang dibagi secara infaknya, sedekah. Nanti ada yang pinjam, dipinjamkan orang yang ketika belum panen atau saat menunggu panen beras entek itu dia bisa pinjam dicatat untuk dijoli ketika panen, nanti dia sebagai kerja bisa melok nandur, bisa melok noto sawah gitu ya. Jadi itu mau disimpan. Biyen kan apa pari kuwi dawa-dawa. Ya, kalau sekarang kan centel no gitu ya. Sehingga awet, di lumbung. Jadi kayak gudangnya gitu. Gudangnya di lumbungnya itu. Nah, itu sekarang di lumbung. Durung panen wis dadi sembarang ya. Didol dhisik wis gawe iki. Jadi bedanya. Penghasilan semua? Enggak, penghasilan semua. Ya, kabeh pendapatan. Pendapatan kotor maksudnya. Hasil kotor. Jadi kalau nisabnya itu 1,5 ton. Ya, berarti barang 100 itu sudah wajib zakat. 1,5 ton itu kalau dijual menjadi beras kan paling sekitar 700 ya, 700, 800. Nggak sampai 1 kintal kan jadinya. Ya, anggap saja 1 ton namanya. 1 ton itu berapa? 13 juta ya. Ya, 13 juta. Padahal kalau emas itu nisabnya itu 95 jutaan lah.
Dengan harga emas 500 ya. 92 gram ya sekitar 50-60 juta. Kalau sekarang 500 emas itu. Artinya kewajiban zakat itu nisabnya kan besar gitu ya. Sehingga kalau kurang dari itu kan tidak wajib zakat. Tapi nek pari kan kecil. Dapat penghasilan kotor 3 bulan 15 juta sudah wajib zakat. Kemudian diambil 5%. Berapa? 5% dari maunya 15 juta berapa? Hah? 5%-nya. 750 kan, 750. Belum nanti kalau biaya. Tapi saya lagi, karena Allah yang menentukan, kita yakin Allah memberi. Orang apa-apa gitu. Zakat itu dijogo sama Gusti Allah. Nek sing di sawah, kan di sawah apa mikir zakat barang. Kok angel-angel mikir sawah. Paling enggak ruh kan gitu ya. Tapi saya wong enggak keluh sawah karena memang sistem pertanian kita ya enggak terlalu baik-baik saja ya. Menguntungkan. Suwen ya, suwen. Dolek suwen. Mau dibangun, mari bangun rumah orang iso mangan ya. Sawah hilang. Mungkin kan ayam dinteni nanti tunggu 3 bulan, 4 bulan nanti sudah seneng gitu. Awet wong biyen uripe. Saiki karepe dhisik urung duwe karepe dhisik sing mesti gedhekno ya. Yang sudah diajukan. Nah itu resiko wong duwe ilmu itu terkadang belarah dalam hal punya keinginan yang berlebihan. Nek wong bodoh itu ora kakean karep. Ya. Saiki wong kan wong bodoh sih sing ndelok TV kabeh ya, ndelok medsos ya. Mendina dikompori terus ya. Mendina diprovokasi dengan banyak keinginan, banyak macam produk, macam-macam. Ini banting aja HP ini ya. Jadi korban provokasi itu ya. Medsos ya. Ya, muka barakah manfaat semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi.